Halo guys, welcome back to my channel Wakawiki. Bagi kamu yang baru menjumpai channel ini, langsung klik tombol subscribe. Oke, kali ini kita akan membahas hasil dari pertandingan kualifikasi Piala Dunia antara Vietnam versus Indonesia yang berakhir 0-3 kemenangan Indonesia. Gol pertama dicetak oleh pemain diaspora Indonesia di menit ke-9, yaitu JSS memanfaatkan sepakan pojok dari Tom Haye. Berikut kami kasih cuplikannya untuk Anda. Sementara di gol kedua itu dicetak oleh Ragnar Oratmangun. Debut dari pemain diaspora ini berhasil mencetak gol perdananya sekaligus debut bersama timnas Indonesia dengan kaki kirinya. Berikut cuplikannya. Sementara di gol ketiga itu dicetak oleh Ramadan Sananta di menit 98. Ini membuktikan bahwa striker lokal atau pemain asli Indonesia, bukan pemain diaspora, masih bisa bersaing dengan pemain diaspora lainnya. Berikut cuplikannya untuk Anda. Oke, kalau kita lihat dari segi statistik pertandingan, memang ball possession masih dipegang oleh Vietnam dengan 61%, sementara Indonesia hanya memiliki ball possession 39%. Yang jadi pertanyaan di sini yaitu di shot on goal. Alhamdulillah Indonesia memiliki 4 shot on goal dan Vietnam hanya memiliki 2 shot on goal. Ini membuktikan bahwa pertahanan Indonesia sangat solid dan kiper Hernando Ari sangat luar biasa. Adapun klasmen sementara kualifikasi Piala Dunia 2026 grup F, itu di posisi pertama masih dipegang oleh Irak dengan 12 poin, kemudian disusul oleh Indonesia 7 poin, kemudian disusul oleh Vietnam 3 poin. Dan di posisi juru kunci itu masih dipegang oleh Filipina yang hanya meraih imbang dengan timnas Indonesia kemarin. Sementara laga selanjutnya kualifikasi Piala Dunia 2026 itu Indonesia akan melawan Irak pada 6 Juni dan melawan Filipina pada 11 Juni. Indonesia hanya butuh satu kemenangan lagi untuk memastikan lolos ke putaran selanjutnya. Sebelum kita lanjut, ayo klik tombol subscribe terlebih dahulu. Oke, kita akan lihat komentar orang Vietnam usai dibantai 0-3 oleh timnas Indonesia. Komentar pertama dari Tan Luang Nguyen 2612 yang artinya adalah main di kandang sendiri tapi kalah 3 gol dan belum pulih cara bermain, seperti bertaruh pada pelatih. Kenapa Quang Hai tidak dimasukkan? Itu tanda tanya. Seperti yang dikabarkan bahwa pelatih dari timnas Vietnam, Philippe Trosser, baru saja dipecat, guys. Semua mempertanyakan kenapa Quang Hai tidak dimasukkan, karena mereka menilai bahwa Quang Hai ini dalam performa bagus, guys. Makanya mereka menanyakan hal itu. Oke. Komentar selanjutnya itu dari akun @tanlok3740 yang artinya adalah, tahukah kalian bagaimana cara mengajukan CV menjadi pelatih Vietnam? Jika Anda bermain 11 kali dan kalah 10 kali, siapa yang tidak bisa melakukannya mudah mendapatkan gaji 15 juta per bulan. Wah, kayaknya guys, aku nih akan daftar jadi pelatih Vietnam ya. Aku akan buat CV. Ya gampang, cuman main 11 kali, kalah 10 kali. Sekali lagi menang atau seri aja ya, bisa ya. Udah dapat gaji ya kan. Tapi dikit kali kayaknya gaji 15 juta per sebulan. Oke, komentar selanjutnya dari akun @min Tronggang 1189
yang artinya adalah belum pernah dipermalukan seperti ini. Ya nggak apa-apa guys, sekali-sekali kan kita kadang-kadang ada malu dipermalukan. Kita cukup sabar aja. Kadang-kadang kita berada di atas, kadang-kadang kita berada di bawah. Yang penting sabar. Oke, komentar selanjutnya berasal dari akun @kingwater8722 yang artinya adalah November lalu melawan Irak, Hwang Dung sedang dalam performa bagus dicadangin. Kini Quang Hai performa bagus dicadangin juga. Juni ke depan siapapun yang performa bagus bakal dicadangkan. Pelatih Tro melakukannya dengan sangat baik dengan tujuan tidak jelas. Guys, tahu nggak kalian sebenarnya pelatih Troyes itu orang dalam timnas Indonesia guys. Nggak bercanda guys. Kebanyakan dari pemain atau fans Vietnam itu menilai bahwa Philippe Troussier ini melakukan gebrakan yang tidak jelas, yaitu ketika performa pemain bagus malah dia cadangin para pemain itu. Itu yang menjadi pertanyaan yang sangat besar bagi pelatih Philippe Troussier dan akhirnya dia dipecat juga oleh VFF. Oke, komentar selanjutnya dari @kuang fuong strip bn6 dw. Susah kali ya nama-nama orang ini. Indo saat ini sangat kuat berkat tim naturalisasi asli. Saat ini Vietnam atau Thailand sangat sulit mengalahkan Indo. Ya gimana mau dibuat guys, pemain-pemain diaspora Indo itu bukan sekedar pemain diaspora guys. Itu kualitasnya bisa dibilang grade A ya guys. Jadi kalau kita bilang Indonesia sekarang itu one step ahead di atas Vietnam dan Thailand guys. Jadi persaingan sekarang akan dimenangkan terus oleh timnas Indonesia guys. Tapi kita nggak boleh sombong juga ya guys ya. Kita tetap rendah hati. Oke, komentar selanjutnya dari Tan Tung Luong 1782 yang artinya mengapa sebelum pertandingan mereka mengatakan tidak ada yang membeli tiket dan tidak ramai ke stadion. Namun pada akhirnya mereka yang tidak membeli tiketlah yang berbahagia. Hai. Ini sebenarnya kita guys, kita harus selalu mendukung timnas kita walaupun dikala timnas kita sedang menang-menangnya ataupun sedang kalah-kalahnya. Ini membuktikan bahwa kecintaan kita kepada timnas kita, baik itu timnas Vietnam ataupun timnas Indonesia. Jadi kita akan mendukung ketika di atas dan ketika di bawah. Oke, komentar selanjutnya berasal dari akun @yusikHadutTawisNuandika5168. Panjang kali namanya guys, susah lagi dibacanya. Oke, yang artinya adalah pemain grade A plus di klub terkenal bukan sekedar simbol. Teknik individu pemain grade A Indonesia berbeda dengan pemain level ASEAN. Ya, Sintayong guys mencari pemain naturalisasi atau pemain diaspora untuk timnas Indonesia itu bukan sekedar mencari langsung mencomot, enggak guys. Tapi kan istilahnya butuh kriteria-kriteria yang cukup untuk menjadi pemain diaspora timnas Indonesia, dan pasti itu kriteria itu sudah dimiliki oleh Sintayong, dan menurut Sintayong ini cocok untuk timnas Indonesia, cocok. Lagi pula umurnya pun masih kita bilang masih lumayan muda. Jadi bisa dipakai bukan cuma untuk pertandingan kualifikasi Piala Dunia kali ini, dan bisa dipakai sekitar beberapa tahun ke depan. Jadi ini istilahnya program jangka panjang dari Sintayong. Kemudian komentar selanjutnya itu dari @truongtanduong 1748 yang artinya adalah kesalahan terbesar adalah membiarkan terlalu banyak pemain muda untuk direkrut, tetapi pemain veteran dari masa keemasan dibuang begitu saja.
Kalau ingin merubah, jangan merubah langsung semuanya, tapi pelan-pelan saja. Sebenarnya ini ada benarnya juga guys. Jadi ketika kita mengubah satu tim itu tidak harus semuanya langsung, harus ada pemain yang berpengalaman di dalamnya. Tapi kalau kita lihat kenapa dipakai pemain muda, itu hampir sama seperti prinsip Sintayong guys. Kenapa? Dia berusaha untuk mencari bibit-bibit muda yang bisa digunakan untuk di segala umur. Nah, ketika nanti timnas Garuda Muda ini akan dipakai untuk jangka panjang, seperti yang saya bilang tadi, jangka panjang, enggak cuma di turnamen kualifikasi ini, tapi bisa juga dipakai untuk AFF ke depan dan seterusnya. Kemudian komentar selanjutnya dari @hoangan Buiduk 5326, susah kali ya, yang artinya adalah Tom Haye, Jay Izes, Justin Hapner, Marcelino Ferdinand, GK Ari, striker yang cetak gol kedua, Asnawi, sangat hebat mereka semua. Ya jelas guys, ini pemain semua yang mereka sebutkan ini adalah pemain-pemain abroad atau yang bermain di luar negeri. Tom Haye, Jay Izes, Justin Hapner, Marcelino Ferdinand. Yang cuma bermain di dalam negeri itu cuman gawang kiper atau goalkeeper maksud saya, yaitu Hernando Ari. Tapi kualitas Hernando Ari sangat bagus guys. Oke, terima kasih sudah menonton. Itulah komentar dari fans Vietnam atau orang Vietnam setelah usai dibantai oleh timnas Indonesia. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi. Thank you. Salam olahraga.